Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Natasha Firly. Di sini saya membuka jasa daily care atau konsultasi berbasis online. Adapun rekan saya yang telah membantu. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kesehatan mental. Kesehatan mental yang baik adalah ketika kondisi batin kita berada pada kondisi yang aman, nyaman, tentram, sehingga membuat kita jadi lebih menikmati hidup dan menghargai orang lain. Orang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan dirinya serta secara maksimal dalam menjalani hidup serta dapat menjalani hubungan yang positif dengan orang lain. Selanjutnya, jika seorang mentalnya terganggu, akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta pengendalian dalam emosi. Nah, 3 kondisi umum yang sering terjadi atau yang mempengaruhi kesehatan mental, yang itu pertama ada stres. Stres adalah tekanan secara emosi ataupun mental itu sendiri. Yang kedua ada gangguan kecemasan, yaitu kondisi psikologis seseorang yang mengalami cemas yang berlebihan. Lalu depresi. Depresi adalah gangguan suasana hati yang terus-menerus merasa sedih. Selanjutnya, kesehatan mental pada saat ini menurut WHO, respon dari masyarakat yaitu yang pertama, takut jatuh sakit dan meninggal. Yang kedua, tidak mau datang ke pelayanan kesehatan karena takut tertular. Yang ketiga, takut kehilangan pekerjaan, tidak dapat bekerja selama isolasi dan dikeluarkan dari pekerjaan. Yang keempat, takut diasingkan masyarakat atau dikarantina dan dikait-kaitkan dengan penyakit. Yang kelima, merasa tidak berdaya untuk melindungi orang-orang terkasih dan takut kehilangan orang-orang terkasih karena virus yang menyebar. Selanjutnya, takut terpisah dari orang-orang terkasih dan pengasuh karena aturan dari karantina itu sendiri. Selanjutnya, merasa tidak berdaya, bosan, kesepian, dan depresi selagi diisolasi. Nah, faktor penyebab tekanan khusus wabah COVID-19 di masyarakat yaitu resiko terinfeksi dan menginfeksi orang lain, terutama jika cara penularan COVID-19 belum 100% diketahui. Lalu, gejala umum seperti masalah kesehatan lain misalnya demam, batuk, pilek bisa disalah-artikan sebagai COVID-19 dan menyebabkan rasa takut terinfeksi, padahal dalam penyakit atau kasus demam, batuk, pilek belum tentu adalah COVID-19. Selanjutnya, pengasuh dapat makin khawatir akan anak-anaknya karena mereka tinggal dalam satu rumah tanpa asuhan dan dukungan yang tepat. Selanjutnya, risiko penurunan kesehatan fisik dan jiwa. Nah, kesehatan mental terkait karantina ataupun faktor yang dianggap sebagai stresor selama karantina yaitu durasi karantina yang lebih dari 10 hari berhubung dengan meningkatnya gangguan mental khususnya gejala PTSD. PTSD itu sendiri apa sih? PTSD adalah Post Traumatic Stress Disorder atau yang disebut dengan trauma. Perilaku menghindar dan kemarahan, ketakutan akan infeksi yang dialami dan menularkan ke orang lain. Selanjutnya, ketakutan ini khususnya terjadi pada wanita hamil dan mereka yang masih memiliki anak kecil. Nah, tidak sedikit yang merasakan cemas tidak tinggi bagi orang lain pada saat ini. Banyak pula klien yang gangguan kecemasan yang merasa terganggu dengan kondisi seperti ini. Bagi rekan-rekan yang merasakan hal yang sama, segera hubungi para ahli atau segera konsultasikan pada dokter, psikolog, psikiater, konselor, dan peer counselor. Baik rekan-rekan yang berminat untuk berbagi cerita dengan saya, silahkan hubungi ke nomor yang tertera atau bisa melalui email yang tertera di layar saudara. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.